Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman juga sahabat semuanya di seluruh Nusantara. Apa kabar teman-teman? Teriring doa yang terbaik untuk kalian, semoga saja teman-teman selalu sehat walafiat dan juga tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Semoga selalu diberikan kekuatan sampai nanti di hari terakhir ya, di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga saja amal ibadah teman-teman semuanya selama menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan mendapatkan peningkatan iman, takwa dan tawakal ya teman-teman ya. Kembali lagi teman-teman, kita akan berkebun. Saya jadwalkan hari ini nanti akan bersih-bersih ya teman-teman ya. Karena beberapa hari ini kelihatannya ada tanaman-tanaman ya yang harus kita pindah dan juga akan kita repotting ya teman-teman, karena masih ada beberapa anggrek yang waktu lalu sudah kita ganti medianya dan akan aku lanjut hari ini teman-teman. Untuk sementara ini kita akan jalan-jalan dan melihat ya, setelah pasca hujan cukup deras di malam hari tadi, sehingga perlu kita periksa ya teman-teman tanaman-tanaman kita ini. Di hari ini masih terlihat teman-teman ya, embun-embun ya yang menggantung di ujung-ujung ranting dan ujung-ujung daun, bahkan di kelopak-kelopak bunga ini ya. Pagi hari ini daerah aku terasa sejuk, dingin ya teman-teman ya. Dan kesejukan ini sangat terasa sekali ya teman-teman di pagi hari ini. Dan cuaca saat sekarang ini masih mendung dan mentari juga masih belum kelihatan bersinar. Nah sekalian nanti karena beberapa hari ini di daerah aku terus turun hujan ya teman-teman, maka ada tanaman-tanaman aku ya yang perlu kita panaskan ya teman-teman ya, kita pindahkan ya. Mungkin nanti sifatnya sementara saja kita panaskan biar mendapatkan paparan ya sinar matahari guna untuk fotosintesis dan asimilasi untuk tanaman-tanaman ini. Jadi akarnya juga sehat, medianya ini juga tidak banyak bakteri dan jamur ya teman-teman ya. Karena kalau media tanam ini
lembab ya, terlalu banyak mengandung air, maka banyak hama teman-teman ya yang berada di pengakaran. Jadi nanti akarnya ini akan membusuk dan lama-lama tanaman kita ini akan mati ya teman-teman, tersarang hama. Dan di musim penghujan ini aku temukan teman-teman seperti hama ya yang menyerang utamanya di bunga ya, di bunga anggrek, dan itu semalam aja bunganya itu langsung habis ya teman-teman ya, langsung habis. Hamanya itu seperti ini teman-teman, lebah ya, sebesar lebah gitu, dan untuk di tubuhnya itu seperti ada ini teman-teman ya, pokoknya bentuknya itu saya merasa geli ya teman-teman ya. Oleh karena itu untuk di musim penghujan ini teman-teman, untuk tanaman-tanaman hias kita ini juga perlu ya kita kasih untuk fungisida, bisa menggunakan antrakol ya teman-teman ya. Nah, untuk bunga-bunga sakura ini di pagi hari ini masih banyak ya embun-embun yang menempel di bunga-bunganya teman-teman, dan bunganya ini sangat lebat sekali ya. Waktu itu bunga-bunga ini hasil dari saya stek sendiri teman-teman, dan ternyata bisa bertumbuh dengan bagus setelah aku pindahkan dari halaman samping timur dan aku pindahkan di halaman belakang ini. Di halaman samping timur itu masih ada ya batang yang sudah gede banget teman-teman, dan saat sekarang bunganya itu juga sangat lebat sekali. Di halaman belakang ini juga aku tanam beberapa jenis anggrek ya teman-teman, termasuk vanda ini jenis vanda hibrid yang sudah seringkali berbunga, dan ini aku taruh di batangan kayu ya teman-teman, seperti ini. Ini akarnya. Alhamdulillah untuk tanaman anggrek vanda ini berada di halaman belakang ini juga bagus pertumbuhannya ya teman-teman ya. Dan ternyata untuk bunga sakura ini unik juga ya teman-teman. Warnanya juga lembut dan bunganya ini selalu saja sepanjang masa terus berbunga. Jadi halaman kita ini kalau ada bunga sakuranya ini tidak jadi sepi teman-teman, karena bunganya ini selalu menghiasi halaman kita. Juga aku tanam dari anggrek jadulan, anggrek patimurung, yang mana setiap saat dia ini sangat rimbun bunganya ya, dan warnanya ngejreng, sangat manis sekali teman-teman. Di halaman belakang ini kiri kanan ya, juga aku tambahkan dari tanaman kadaka ya teman-teman ya, agar supaya bisa membersamai anggrek-anggrek ini. Jadi serasa anggrek-anggrek ini seperti berada di habitatnya. Selain itu juga untuk menjaga kelembapan sirkulasi udara ya, dan juga menjadi pusat oksigen, karena daun-daun dari tanaman kadaka ini yang rimbun panjang-panjang ya, ini bila mana ada angin ini bisa menjadikan sumber oksigen dan menjadikan tempat ini sangat sejuk sekali sepanjang hari teman-teman, agar supaya bila mana siang hari dan juga di musim kemarau panjang yang terasa sangat panas dan terik, di tempat ini halaman belakang ini juga aku tanam sejumlah tanaman dari pohon buah ya teman-teman. Ada juga kedondong dan berimbing, juga dari apukat, sehingga halaman belakang ini terasa sangat teduh dan nyaman walaupun pada saat
kemarau panjang tiba dan juga di saat siang hari ini ya, biasanya itu panas matahari sangat terik sehingga tanaman ini bisa menjadi peneduh dan naungan agar supaya tempat ini tetap terasa nyaman ya teman-teman ya. Bunganya sudah mulai banyak lagi karena ini baru saja aku panen. Dan untuk belimbing ini karena belimbing Bangkok ya teman-teman, jadi cukup besar-besar. Tapi untuk saat sekarang ini masih berbunga lagi. Insya Allah nanti buahnya juga banyak seperti yang kemarin-kemarin teman-teman. Saya juga membuat persemaian anggrek teman-teman yang aku taruh di tempat ini ya. Sebenarnya tidak pakai untuk media yang seperti ini juga tidak apa-apa, langsung bisa ya kita tanam di pot seadanya atau langsung di tanah bisa teman-teman ya, dengan memakai media seperti pinus dan juga bisa cocopit, bahkan kita tempel-tempel di kayu, ini bisa hidup teman-teman. Untuk yang berada di halaman belakang ini banyak aku tanam dari anggrek dendro ya teman-teman, karena di halaman belakang ini kalau siang hari memang untuk paparan sinar matahari bisa menembus ya, dan walaupun ada paranetnya ini hanya satu lapis teman-teman. Jadi untuk anggrek bulan dan juga untuk anggrek keriting ini saya taruh aja di halaman depan ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk anggrek dendro ini aman dan cukup bisa bertumbuh dengan bagus teman-teman. Selain untuk tanaman anggrek dan juga sakura ya teman-teman, aku gantung juga dari bunga bigunia teman-teman, dan juga bisa mewarnai untuk halaman ini jadi lebih banyak ya warna-warni dari bunga-bunga yang berada di halaman belakang ini, termasuk anggrek doritis ini juga banyak aku letakkan dan aku tanam di halaman belakang ini. Ini adalah bunga mawar air teman-teman ya. Bunganya itu memang menyerupai bunga mawar, tapi ini untuk batangnya hampir seperti bigunia. Warnanya oranye dan ini cukup lebat ya teman-teman. Banyak calon bunganya. Yang aku gantung berada di pinggir kolam. Jadi di tempat ini terkesan sangat sejuk ya, dengan banyaknya berbagai tanaman-tanaman gantung ya teman-teman, termasuk dari bunga bigunia dan juga mawar air ini. Cukup membuat halaman belakang ini jadi lebih asri dan juga penuh warna dari bunga-bunga ya teman-teman. Dan kolam ini bila mana musim kemarau tiba ini sangat bermanfaat sekali teman-teman ya, untuk menjaga kelembapan utamanya ya, dan agar supaya tanaman-tanaman utamanya anggrek ini di tempat ini terjaga kelembapannya juga, dan terjaga ya teman-teman ya dari udara yang panas ya. Jadi di tempat ini utamanya di halaman belakang ini merupakan tempat yang tepat dan bagus untuk tumbuh kembang anggrek dan juga tanaman-tanaman hias yang lainnya. Kolamnya ini baru saja kita bersihkan kemarin ya teman-teman ya, dan nanti tinggal berlanjut untuk membersihkan tanaman-tanaman ya yang berada di halaman belakang ini ya, biar terlihat lebih bersih, rapi, tertata ya teman-teman. Karena untuk lebaran nanti banyak keluarga dan famili yang datang, jadi tempat ini merupakan tempat
tongkrongan ya, yang barangkali juga sangat mengasihkan dengan melihat-lihat dari berbagai tanaman hias yang aku letakkan di belakang ini. Nanti kita juga akan lihat dan akan kita periksa tanaman-tanaman anggrek yang berada di halaman depan ya teman-teman, karena semalaman itu hujannya sangat deras sekali dan biasanya itu ada pot atau tanaman-tanaman ya dari bunga itu yang geser dari posisi, kadang-kadang juga goleng ya teman-teman ya, bahkan jatuh. Nanti kita akan lihat juga dan sekalian kita akan lakukan ya untuk bersih-bersih dan juga untuk rapi-rapi ya. Nah, untuk teman-teman di hari Minggu ini ya, barangkali juga ada yang memiliki kegiatan ya, berkebun ya, barangkali juga aktivitas lain ya, untuk beres-beres rumah, rapi-rapi rumah, karena hari raya sebentar lagi ya teman-teman ya. Dan tentunya kita juga mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti di bulan di hari raya itu hunian kita, rumah kita ini sudah ready, sudah bersih, sudah rapi dan juga sudah wangi ya teman-teman ya. Dan tentunya untuk saya yang pertama kali harus kita rapi-rapi, bersih-bersih di area luar, yaitu tanaman-tanaman ini ya teman-teman yang sempat kita rawat untuk saat ini, karena nanti kalau sudah datang ya hari raya itu banyak tamu, banyak saudara yang datang, arenanya kalau saya mesti di dapur teman-teman. Dan tidak sempat lagi untuk berkebun ya, paling-paling kita hanya melihat aja ya teman-teman. Maka dari itu sebelum datang hari raya kita perlu ya untuk setelah nanti kita selesaikan untuk mempersiapkan dan merawat sejumlah tanaman-tanaman ini, kita nanti mulai untuk rapi-rapi ya yang berada di dalam rumah ya teman-teman ya, kamar-kamar dan juga ruangan-ruangan bisa kita rapikan ya, barangkali juga kita tata agar supaya rumah kita nanti itu lebih nyaman ya, utamanya bersih ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu barang-barang perabot yang baru, yang terpenting yang sudah ada ini kita rapikan, kita bersihkan. Nah teman-teman, kita sudah lihat-lihat dan sudah ini ya memeriksa dari seluruh tanaman di halaman belakang ini, dan coba kita akan lihat yang berada di halaman depan ya teman-teman ya. Mungkin nanti yang kita akan bersihkan terlebih dulu adalah yang berada di belakang ini, dan nanti kita akan ke depan, barangkali perlu untuk mempersiapkan peralatan juga ya, dan juga untuk kita siapkan barangkali media-media tanam yang harus kita untuk mengganti ya medianya, dan juga barangkali pupuk juga ya teman-teman. Pokoknya kita nanti full akan merawat ya, termasuk untuk repotting ya, penggantian media itu juga memupuk. Jadi nanti setelah datang hari raya kita sudah nggak kepikiran lagi untuk tanaman hias kita. Oke, kita akan lanjut ke halaman belakang, halaman depan ya teman-teman, dan kita tinggalkan halaman belakang ini. Nanti kita akan kembali untuk melakukan rapi-rapi dan bersih-bersih ya. Kita coba akan periksa dan akan lihat ya tanaman-tanaman kita yang berada di halaman depan. Next, kita akan ke sana teman-teman ya.
Kita keluar melalui gang dan pintu ini teman-teman, kita menuju ke halaman depan ya. Untuk yang berada di halaman samping ini aku tanami dari berbagai tanaman ini teman-teman. Tanaman bunga dari pisang kutea dan hanya kerokotan saja, dengan tujuan selain untuk mengurangi polusi dan juga radikal bebas, menjadikan tempat ini banyak oksigen ya teman-teman, karena dari tanaman-tanaman pisang kutea ini akan menjadikan tempat ini menjadi lebih segar udaranya dan bersih. Dan di bawahnya ini aku tanam dari bunga krokot dan juga bunga miana ya teman-teman ya. Ini kemarin juga sudah saya kurangi, saya bersihkan rumput-rumputnya ya, tapi masih perlu diulang. Nanti kita juga akan dibantu sama Pak Sur ya untuk membersihkan dari seluruh halaman dan sekeliling rumah ini teman-teman. Dan untuk yang di bagian paling ujung selatan ini adalah tanaman sayur ya teman-teman, karena di sini sepanjang hari full sinar matahari. Jadi di sini aku tanami tanaman cabai, ada juga pre, seledri, ada juga serai, dan cabainya ini sudah mulai berbuah ya. Sudah aku pruning 2 kali teman-teman ini, dan saat sekarang sudah mulai berbuah ya cabenya ya teman-teman. Cukup subur kondisinya. Di sepanjang halaman pinggir jalan ini aku kasih dari bunga apa ya teman-teman ya, ini ya kacang-kacangan ya. Diharapkan ini untuk pinggir dari jalan ini tidak terjadi erosi. Termasuk di bagian sini nanti kita akan dibantu oleh Pak Sur untuk merapikan agar supaya nanti di pinggir jalan ini jadi terlihat bersih juga ya teman-teman ya. Ya, mulai persiapan untuk jelang lebaran ya teman-teman ya. Aku juga tanam bunga adenium ya teman-teman ya. Ada juga bunga euphorbia. Ini di sebelah timur rumah ya. Ini juga terdapat bunga sakura yang sangat lebat bunganya. Dan ini pohonnya juga sudah besar ya teman-teman ya. Bunganya lumayan cantik dan juga mempesona. Jadi kalau pohonnya ini sudah besar, bunganya ini akan semakin rimbun ya teman-teman. Walaupun setiap hari itu berguguran, tapi bunganya ini selalu bermekaran sepanjang tahun. Jadi halaman kita itu jadi terlihat indah dengan tumbuhnya dari bunga-bunga sakura ini ya. Cukup mempesona teman-teman bunganya itu. Dan untuk stek batang ini ternyata juga tidak sulit. Aku lakukan ya, sekali langsung semuanya bertumbuh. Dan saat sekarang semuanya sudah bermekaran, sudah bertumbuh, sudah besar-besar. Ada yang berada di pot-pot dan juga aku tanam langsung berada di tanah. Bigunia ini juga cantik teman-teman, dan ini juga merupakan bunga yang banyak aku tanam ya di seluruh keliling rumah. Tanaman dan bunga apa saja kalau kita rawat tentunya ini bunganya pasti cantik-cantik ya teman-teman ya. Cantik itu karena kita rawat, tanamannya subur, sehat, dan bunganya
tentunya juga akan menjadi bunga yang indah ya teman-teman ya. Pilo lemon teman-teman, ini sudah banyak ya. Aku perbanyak, aku tanam ya di gelas-gelas dan juga pot-pot yang transparan. Saya gunakan untuk memperindah ruangan, termasuk di meja-meja dalam ruangan. Itu jadi ruangan yang kelihatan hidup dan terlihat mempesona juga sih teman-teman ya. Coba teman-teman ya mencoba dari tanaman-tanaman hidup ini untuk menjadikan pajangan bunga yang berada di meja dan di ruangan-ruangan teman-teman. Selain aku suka tanaman atau bunga-bunga anggrek, saya pun juga suka ya teman-teman berbagai tanaman seperti halnya diven ya. Ini adalah diven balon ya, yang merupai seperti ciangmai. Daunnya yang unik, lucu ya, punya karakter yang seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini bila dewasa biasanya cepat ya beranak pinak teman-teman ya, dan bagus juga ya. Ini merupakan tanaman indoor, bisa ditaruh di outdoor juga oke teman-teman. Tanaman jenis calathea ini juga cantik juga teman-teman bila kita taruh di teras ya. Dan ini juga merupakan tanaman yang bisa ditaruh di indoor. Daunnya yang memiliki karakteristik ya, unik juga teman-teman ya, calathea ini ya. Dan bisa ditanam atau dipajang ya di rumah teman-teman ya. Yang terpenting tanaman hias itu cukup perawatan ya teman-teman, sehingga menjadi tanaman yang subur dan tentunya akan menjadi tanaman yang indah teman-teman. Di dinding-dinding aku rambatkan dari tanaman gantung. Ini dari tanaman terang bulan ya teman-teman ya, seperti suruh-suruan, dan ini gampang banget ya untuk menjadi subur dan batangnya menjuntai ya seperti ini. Cakep juga ini teman-teman ya. Ada juga aku tanam suruh gading, anthurium, kuping gajah, dan juga dari tanaman andromeda. Tanaman jenis pisang-pisangan ini banyak aku tanam di sekeliling rumah aku teman-teman, karena tanaman-tanaman berdaun lebar ini memang aku jadikan sebagai sumber oksigen ya teman-teman ya. Ada juga aku tanam dari berbagai jenis aglonema teman-teman yang sudah mulai rimbun. Kita akan mulai bersih-bersih ya teman-teman. Kita akan dibantu sama Pak Sur karena gulma dan rumput di pinggir jalan ini sudah mulai lebat kembali. Agak telaten sedikit untuk menyiangi rumput ini karena bercampur dengan tanaman bunga kacang-kacangan. Nah, karena bunga kacang-kacangan ini saya tanam di sini juga ada maksud tertentu, karena agar supaya untuk saluran air ini ya tidak akan terjadi erosi teman-teman, tapi juga terlihat sangat cantik juga ya. Di sepanjang pinggir jalan ini aku tanami bunga atau rumput kacang-kacangan ini. Warnanya yang kuning ngejreng membuat sepanjang pinggir jalan ya rumahku ini terlihat cukup ceria ya di pagi hari ya teman-teman ya. Rumputnya sudah begitu rimbun.
Di sepanjang pinggir jalan ini masih ada juga sebidang tanah yang cukup saya pakai untuk tanami sayur ya teman-teman ya. Karena berada di pinggir parit, sayur ini juga cukup rimbun, bisa tumbuh begitu subur ya teman-teman ya. Ini tanaman apa teman-teman? Ini adalah sayur sawi ya teman-teman ya. Daunnya begitu sangat besar-besar sekali teman-teman. Telapak tangan aku aja dibanding dengan sayur sawinya ini kelihatan kecil. Sangat subur sekali ya teman-teman ya. Sangat subur, hijau, sehat ya teman-teman. Ini tanpa pupuk pestisida sama sekali teman-teman ya. Jadi sayur-sayur yang aku tanam di kebun aku ini semua adalah sayuran organik dan sehat untuk dikonsumsi. Oke teman-teman, setelah kita udah keliling ya, kita lihat ya, dan juga kita lakukan bersih-bersih di hari ini. Kita akan lanjut di halaman ya, dan juga teras ya teman-teman, karena semalaman terjadi hujan yang sangat deras. Perlu kita periksa semua dari tanaman-tanaman di sekeliling rumah ini. Untuk tanaman pucuk merah ini nanti juga akan kita lakukan pemangkasan ya teman-teman ya, agar tidak terlalu rimbun, karena embun yang berada di rumput ya, tanaman-tanaman ini bisa juga sebagai tempat untuk bertelurnya nyamuk ya. Nanti dikhawatirkan ya ada KLB, demam berdarah lagi. Maka untuk tanaman-tanaman yang rimbun seperti ini perlu dirapikan perapian ya, perlu dilakukan perapian dan dikurangi agar supaya tidak terlalu rimbun teman-teman. Ada juga aku tanam dari bunga kertas teman-teman yang mulai berbunga ya. Ini biasanya bunganya juga sangat lebat sekali. Kita sudah sampai di halaman depan teman-teman. Kita lihat untuk vandanya sudah terlihat keluar kenopnya ya teman-teman ya. Ada beberapa ya, hampir semuanya ini akan serempak berbunga teman-teman. Untuk anggrek bulannya saat sekarang juga masih berbunga cukup lebat ya teman-teman. Dan ini satu plant hidup bersama dengan anggrek patimurung teman-teman, karena mawar, karena bunga ini anggrek bulannya itu saya tempel juga di kayu dan juga banyak ditumbuhi dari ini ya teman-teman ya, pakis ya. Saya biarkan aja teman-teman, aku lihat kelihatan unik, tapi juga bunganya sepertinya tuh tidak terganggu ya, bahkan bisa hidup bersama, tumbuh. Terkadang tanaman yang kita rawat-rawat ya teman-teman itu justru tidak kunjung berbunga, tapi terkadang ini kan sepertinya aku liarkan ya, aku biarkan, tapi justru bisa bertumbuh jadi tanaman yang cukup unik dan indah ya teman-teman, saling membersamai dalam satu pot, dalam satu plant. Untuk tanaman yang berdaun lebar seperti monstera ini juga perlu aku rapikan, akan kita kurangi daun tuanya ya teman-teman. Ini sudah sangat rimbun sekali. Dan ada kemarin yang satu monstera yang cukup besar ya, jumbo ya teman-teman, sama tanaman gelombang cinta.
yang udah saya reposisi berada di halaman samping. Dan ini tinggal hanya 2 pot, 2 batang saja yang berada di sini, tapi nampaknya ini juga perlu dilakukan perapian ya, karena banyak tangkai-tangkai daunnya ini yang tidak beraturan, teman-teman. Nah, sampai di halaman, ini halaman paling depan ya teman-teman. Ini saat sekarang banyak sekali, ramai sekali teman-teman. Anggrekku semua pada berbunga, sangat lebat sekali. Yang berada di halaman depan ini adalah anggrek dendro, patimurung, juga anggrek vanda juga ada ya teman-teman, dan juga anggrek jadulan seperti anggrek doritis ya, juga aku taruh aja di halaman depan ini. Nah, untuk anggrek gulanya ini aku taruh di teras ya teman-teman. Untuk yang di papan ini aku tambahkan dari anggrek tirai ya teman-teman ya. Anggrek tirai itu nanti kalau berbunga itu kan menjuntai ya teman-teman. Jadi kalau aku letakkan di ketinggian, ini nanti bunganya akan menjulur ya, menjuntai ke bawah. Ini nanti akan terlihat unik dan estetis ya teman-teman ya. Dan untuk yang berada di pot-pot kuning, ini adalah anggrek-anggrek tanah ya teman-teman, yang baru saja aku tanam tapi kondisinya sudah mulai subur. Selain anggrek dendro, patimurung, doritis, juga anggrek limbata, dan juga anggrek-anggrek yang aku tempel-tempel di papan-papan ini adalah anggrek jenis dari super bean ya teman-teman. Kondisinya semuanya pada berbunga teman-teman, dan aku memiliki satu anggrek yang belum pernah aku miliki teman-teman. Kemarin tuh aku beli masih belum berbunga ya, belum kenop, belum spike, kita nggak tahu. Dan ternyata setelah keluar kenop dan mekar, bunganya ini sangat cantik sekali, dan diameter bunganya itu cukup besar-besar ya teman-teman ya. Warnanya itu sangat indah banget, cantik banget ya teman-teman ya. Dan kenopnya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi ini kalau nanti bermekaran semua sangat indah sekali teman-teman. Juga anggrek super bean yang sangat rimbun sekali. Ini sebetulnya belum lama aku tanam ya, karena sering aku panaskan. Jadi anggrek-anggrek ini walaupun berada di teras atau berada di bawah gavalum, untuk pagi hari kalau sempat, dan aku berusaha untuk sempatkan ya teman-teman ya, karena faktor dari sinar matahari ini sangat penting, berguna untuk asimilasi ya teman-teman ya, dan membantu untuk tanaman-tanaman ini bisa memasak ya, sari-sari makanan ya teman-teman ya, dibantu oleh paparan sinar matahari ini. Nah, untuk yang di bagian sini teman-teman, kelihatannya yang berada di dalam itu ada Calathea caesar ya, yang sudah terlihat sangat rimbun. Ini nanti juga aku bersihkan teman-teman, karena banyak daun-daun yang sudah tua ya seperti ini,
kita akan bersihkan nanti. Nah, ini sudah banyak daun-daun yang tua, kita potongi, kita nanti akan masuk ke dalam situ ya teman-teman ya. Dan untuk anggrek-anggreknya yang aku taruh di halaman ini, saya pindahkan dari teras ya teman-teman, agar supaya pagi hari ini mendapatkan paparan sinar matahari. Karena untuk anggrek dendro ini memang harus full ya teman-teman untuk paparan sinar matahari, dan saya rasa untuk di halaman ini cukup bagus untuk paparan sinar mataharinya. Dan walaupun ada papan dan juga ada gavalun, ini masih ada celah-celah ya teman-teman ya, dan penerangan cukup, juga kelembapan cukup, termasuk untuk angin dan udaranya cukup ya, sirkulasi udaranya juga cukup. Maka dari itu anggrek-anggrek ini yang aku taruh berada di halaman ini cukup bagus teman-teman ya untuk pertumbuhannya. Termasuk tanaman-tanaman hias yang lain yang berada di halaman ini juga cukup baik. Insya Allah di sekeliling dan sekitar rumah aku semua tanaman ini cukup tumbuh dengan bagus, sehat ya, karena faktor dari agroklimat ini saya jadi kuncinya. Dan ini benar-benar saya pedomani gitu ya teman-teman, untuk memiliki tanaman-tanaman yang subur, yang sehat gitu. Jadi untuk tanaman semuanya, baik di samping rumah, halaman depan ya, belakang rumah, ini semua bagus teman-teman. Cuman sekarang itu memang perlu dilakukan untuk bersih-bersih ya teman-teman ya. Ada daun-daun yang kering dan pemangkasan, juga daun-daun yang sudah tua rapi-rapi. Nah, untuk duritisnya saya itu hanya menggunakan papan-papan seperti ini teman-teman. Tapi untuk akarnya ini sudah seperti ini ya. Akarnya liar ya teman-teman, bebas. Dan ternyata inilah ya karakter dari anggrek ini. Memang akarnya ini bisa bebas kemana-kemana untuk mencari sari-sari makanan. Nah, ini teman-teman baru saja ya, ini saya pindahkan dari persemaian, dan ternyata setelah aku tempel di kayu ini banyak sekali tunas-tunas muda yang seperti ini ya teman-teman. Jadi tunasnya tuh banyak banget teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi anggrek-anggrek yang gundul, anggrek-anggrek yang sudah tidak memiliki daun, ini untuk pertolongan pertama ya, bisa dilakukan dengan cara menempel di batangan-batangan kayu, bisa pohon ya, bisa kayu-kayu kering ya teman-teman ya, sehingga anggrek ini akan mendapatkan pertolongan pertama, sehingga bisa terus bisa berlangsung hidup dengan bagus seperti ini teman-teman. Ini juga aku tempel aja ya teman-teman ya di kayu, dan hanya saya tempelkan gini aja sudah pada bertumbuh dengan bagus. Bahkan bunganya ini sangat cantik banget teman-teman. Nah, anggrek ini ya super bean ya teman-teman, ini juga aku tempel aja di ini ya, di papan, dan juga bunganya juga sudah rimbun ya teman-teman, seperti ini. Jadi anggrek itu akarnya justru di luar ya teman-teman ya, tidak berada di dalam media, sehingga anggrek ini akan bisa bertumbuh menjadi anggrek yang subur dan bagus teman-teman.
Bahkan kayu yang seperti ini bisa saya gunakan untuk menempel anggrek. Ini anggrek limbata teman-teman ya, cukup subur banget ini. Bahkan ada yang unik teman-teman, saya menanam furing di pot tapi nggak taunya mungkin ini ada apa ya namanya, doritis ya, potongan atau mungkin ada yang jatuh ya, dan ini bisa bertumbuh ya di tanaman furing ini teman-teman, dan bisa hidup subur juga ya. Selain aku tempel di kayu-kayu, karena saya juga ada pot, kita gunakan juga ya teman-teman untuk menanam dari anggrek-anggrek ini. Dan banyak juga yang aku gantung teman-teman, dan alhamdulillah ya, semuanya saat sekarang ini kondisi sedang berbunga ya, bunganya cukup lebat-lebat teman-teman ya. Bahkan ada yang anggrek apa ya teman-teman ya, ini dendro juga, tapi bunganya itu sangat besar-besar teman-teman, dan rimbun juga. Untuk media tanam yang berada di pot ini saya menggunakan dari cocopit, ada cacan pinus, dan aku tambahkan dari moss. Kita sepunyanya ya teman-teman ya. Kadang kalau ada arang kita gunakan arang, kalau ada pakis kita gunakan pakis, kalau ada moss kita gunakan moss. Bahkan untuk pot-pot yang besar-besar itu saya tambahkan dari pecahan genteng dan batu bata. Utamanya adalah untuk anggrek-anggrek jadulan seperti pati murung, anggrek super bean, anggrek dendro, ini aku tambahkan untuk pecahan-pecahan pot kadang-kadang ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah anggrek keritingan yang medianya ini campur aduk, ada arang, ada cacahan, bukan cacahan ya, pecahan ini dari genteng, ada juga dari cacahan pinus ya teman-teman ya. Dan ternyata anggreknya pun bisa tumbuh ya, jadi bagus seperti ini. Untuk di halaman depan ini nanti saya untuk merapikan dari tanaman-tanaman Calathea ya teman-teman. Juga Diven ini harus telaten, sering untuk daunnya karena sering terjadi penguapan, jadi sering ya, cepat ya mengering, dan itu jelek ya teman-teman kalau tidak segera kita potong, kita bersihkan ya. Dan selain itu pucuk merah yang berada di halaman depan itu juga kita pangkas, kita rapikan teman-teman. Juga tanaman monstera ya. Nah, jadi untuk hari ini, pagi hari ini, saat sekarang sudah mulai bersinar ya. Untuk mataharinya sudah mulai hangat ya. Kita akan memulai untuk bersih-bersih ya teman-teman ya. Dan setelah kita keliling, kita lihat ya, memang perlu dilakukan perapian, bersih lagi ya teman-teman ya, agar nanti bila sudah tiba saatnya Lebaran, kita sudah bisa fokus untuk menerima tamu-tamu ya, sanak saudara, keluarga yang datang ya, dan kita sudah tidak kepikiran lagi untuk tanaman-tanaman kita ya. Saat sekarang ini sudah kita rapikan, kita rawat, kita pupuk ya. Untuk aglonema seperti Big Papa dan juga twinkle, ada juga kocin, ini cukup rimbun-rimbun, cukup sehat ya teman-teman. Kita untuk pupuknya juga hanya menggunakan dari cucian air
beras dan juga rendaman dari kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Jadi di sekitar rumah, di halamanku ini hampir semua tumbuhan tanaman ada ya teman-teman ya, untuk melengkapi keperluan dapur ya, untuk taman, untuk dekorasi halaman, teras, dan untuk penyaluran hobi tentunya ya. Dan juga sayur agar supaya dapur berlimpah sayur, seperti berbagai macam sayuran sawi, ada juga kucai, ada juga seledri, pre, cabe ya, macam-macam. Jadi kita bagaimana cara untuk mengoptimalkan halaman dan pekarangan kita ini agar lebih hidup, produktif, dan bermanfaat tentunya. Dan anggrek-anggrek ini adalah merupakan hobiku sejak dulu ya, mencintai anggrek ini ya teman-teman ya. Dan tentunya akan tetap aku rawat ya, jangan sampai terjadi gagal tumbuh atau mati ya. Sebelum terjadi hama ya, kita perlu untuk perawatan dan kasih fungisida ya, bisa dari antrakol dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, kemarin ada anggrek yang baru aku rawat teman-teman. Ternyata ini juga sudah mulai keluar kenopnya. Jadi ini kemarin sempat sakit ya teman-teman. Ini untuk daunnya ini yang paling muda di ujung itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bertumbuh bagus. Dan bahkan ini kemarin juga sempat sakit, tapi ternyata saat sekarang itu sudah keluar ya spike-nya, bahkan 3 ya teman-teman ya spike-nya ya. Ini tanaman anggrek-anggrek ini aku merawatnya seperti aku merawat diriku sendiri teman-teman ya, karena aku memang sangat menyintai, menyukai, dan menjadi inspirasi aku. Juga bisa peningkatan imun, bisa menumbuhkan ekspresiku dan uji coba ya, untuk teknis perawatan dari tips merawat anggrek. Nah teman-teman, setelah kita keliling ya dari seluruh ya halaman aku, tentunya sudah cukup lama ya teman-teman ya. Dan aku akan mohon pamit dulu teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Mari kita song-song lebaran ya dengan penuh sukacita ya teman-teman. Semoga saja nanti masih ada umur, kita bisa berjumpa lagi dengan hari raya Idul Fitri di tahun yang akan datang, tahun depan tentunya. Oke teman-teman ya. Dan juga aku sampaikan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel aku sampai pada saat ini. Kita masih terus eksis ya, kita berbagi berbagai macam ya dari tema yang berada di channel aku, utamanya tanaman hias, dekorasi, merangkai bunga, dan pariwisata. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa ya untuk selalu dukung dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman selalu bisa update ya dan mengikuti dari video-video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, salam sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.